Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua BPH Unima Bapak Dr. Andes Sugiono MSI beserta segenap jajaran, Ibu Rektor Ibu Dr. Lele Andriani SE MSI beserta Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Kepala Badan, Lembaga dan semuanya, Ketua PDM Kota Magelang ataupun Kabupaten Magelang dan segenap jajaran yang hadir, keluarga wakif putra putri Bapak Son Haji Toha dan Ibu Hajah Raihan, ada Bapak Muhammad Ghafir beserta kakak dan adiknya. Mohon maaf saya tidak ingat tadi yang disebutkan, itu semuanya yang berbahagia, Pak Hafid, notaris kita, dan juga tentu segenap dosen karyawan Universitas Muhammadiyah Magelang yang berbahagia. Saya lama tidak berkunjung ke Unima ini. Ingat saya terakhir sebelum COVID, sehingga sudah agak lama. Nah, karena sudah agak lama saya ada pantun untuk Unima ini. Ke Magelang mari bertandang, Universitas Muhammadiyah tempat gemilang. Ilmu dicari, akhlak dijunjung, senang hati datang berkunjung. Tentu kita senantiasa bersyukur Unima mendapatkan akreditasi institusi yang unggul. Jujur saya tidak pernah mengira Unima akan mendapatkan akreditasi yang unggul. Karena saya banyak berkunjung ke perguruan tinggi Muhammadiyah, ya surprise saja Unima ini kemudian mendapatkan yang unggul. Ini saya yakin hasil kerja keras dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang telaten ngerjakan burang. Nah, itu luar biasa itu. Di samping memang prestasinya yang luar biasa. Untuk ini saya juga ada pantun. Mentari pagi berseri terang, burung berkicau di dahan rindang, selamat atas akreditasi unggul yang gemilang, Universitas Muhammadiyah Magelang kian cemerlang. Hari ini juga merupakan hari yang sangat membahagiakan, hari yang sangat istimewa, di mana kita semuanya menjadi saksi keluarga besar, putra-putri keluarga besar Bapak Son Haji Toha dan Ibu Hajah Raihan itu mengikrarkan wakaf lahannya, tanahnya yang tadi disampaikan seluas kurang lebih 2 hektar. Ini sesuatu hal yang luar biasa, tentu kita semuanya harus mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan mudah-mudahan pahala terus mengalir untuk Bapak Son Haji Toha almarhum, Ibu Hajah Raihan almarhumah beserta seluruh putra-putri dan cucu-cucunya. Burung merpati terbang ke taman, singgah sejenak di dahan kenari. Semoga keluarga yang wakafkan lahan dilimpahkan berkah sepanjang hari. Hujan turun membasahi bumi, tumbuh subur tanaman obat. Doa tulus kami panjatkan kini, semoga pahala mengalir tanpa henti sampai akhir hayat. Itu pengantar pendahuluan sebelum ngaji.
Pengantarnya berpantun terlebih dahulu. Nah, bapak-bapak sekalian, selanjutnya adalah bagian dari ngaji. Ya, saya ingin pengajian ini dimulai dari ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bisa ditampilkan? Maksudnya yang ditampilkan jangan saya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah sudah melengkapkan, sudah menyempurnakan ajaran agama Islam dan siap menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk umat manusia di dunia kapanpun dan dimanapun juga. Islam membawa misi lima solihil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga karenanya tidak salah kalau kemudian ada penyair Mesir yang mengatakan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu unggul, tinggi, dan tidak ada yang melampaui lebih tinggi dari ajaran agama Islam. Itu doktrinnya adalah seperti itu. Islam adalah agama yang terbaik, agama yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi way of life setiap orang yang beragama Islam, yang akan mengantarkan umat Islam menuju puncak peradaban. Sehingga karenanya Muhammadiyah yakin agama Islam itu adalah agama yang senantiasa mendorong pengikutnya, mendorong penganutnya untuk maju. Karena Islam adalah agama yang berkemajuan, selalu mendorong pengikutnya untuk maju, untuk menguasai peradaban, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin untuk orang lain. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelajaran tarikh, dalam pelajaran sejarah kita ingat Nabi Muhammad diturunkan di masyarakat Arab yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak kenal baca tulis, masyarakat yang bodoh, yang tidak kenal peradaban. Bahkan konon peradaban maju pada saat itu tidak ada yang tertarik untuk menguasai jazirah, untuk menguasai Mekah dan Madinah. Karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya hampir di bawah standar, di bawah rata-rata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berkunjung ke Mekah Madinah sebelum tahun 2000 tentu bisa menyaksikan betapa tanah di Mekah itu semuanya adalah bukit-bukit berbatu yang kalau ditanami tanaman itu tidak mudah untuk tumbuh. Begitu juga yang mengalami pernah melewati perjalanan dari Madinah ke Mekah, yang naik bis atau dulu kalau sebelum naik bis mungkin dari kita nggak ada yang ngalami ya. Dulu pernah naik unta ya dari Madinah ke Mekah, tapi saya kira kalau generasi kita ini sudah generasi naik bis yang mungkin 6 jam dan lebih itu kita bisa melihat bagaimana kondisi Arab pada waktu itu. Nah, di masyarakat yang seperti itulah Nabi Muhammad tumbuh, Nabi Muhammad diutus. Lahannya gersang, kering, secara ekonomi tidak menarik. Nah, tidak menarik. Orang-orangnya juga bodoh, orang-orangnya susah untuk diajak bersatu karena senengannya konflik, senengannya kelahi, senengannya berantem. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, Allah menurunkan Al-Quran dan menugasi Nabi Muhammad menjadi Nabi itu dalam waktu kurang dari 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
Dalam waktu 23 tahun ini ternyata Nabi Muhammad mampu merubah, ya, mampu merubah sifat, karakter, pembawaan orang-orang Arab yang semula mereka bodoh-bodoh, berubah menjadi masyarakat pembelajar. Yang semula sering berantem, berubah menjadi masyarakat yang suka bersatu. Masyarakat yang sebelumnya susah diatur menjadi mudah dikendalikan. Sesuatu perubahan karakter yang luar biasa yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad sehingga dampaknya bisa dirasakan. Dari masyarakat yang paling terkebelakang berubah menjadi masyarakat yang berada di puncak peradaban. Setelah Nabi Muhammad digantikan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, secara perlahan peradaban Islam mencapai puncak peradaban. Karena peradaban Islam mampu mengalahkan peradaban utama pada waktu itu, peradaban yang paling hebat pada waktu itu yaitu peradaban Persia dan Romawi. Dikalahkan oleh Islam sehingga Islam mencapai puncak peradaban. Dan itu bertahan sampai abad ke-13, sampai akhir abad ke-13 mencapai puncak peradaban. Nanti baru dikalahkan oleh tentara yang brutal, ya, tentara yang tidak mengenal etika, tidak mengenal adab, yaitu tentara dari Mongolia. Ketika itu kemudian hancurlah peradaban Islam, karena ketika menaklukkan dunia Islam pembantaian di mana-mana. Konon menurut Philip Kahiti di kota-kota Islam kalau dijumlah itu tidak kurang dari 500.000 tokoh pemimpin umat yang dibunuh pada waktu itu, sehingga generasi Islam yang maju habis pada waktu itu. Dan setelah itu dari puncak peradaban kemudian terjun bebas mencapai titik yang paling bawah, paling rendah, dan paling akhirnya adalah ketika semua negara Muslim itu dijajah oleh peradaban Barat, hampir tidak ada yang tersisa. Di timur dijajah oleh Uni Soviet atau Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, itu dijajah oleh Rusia, oleh Soviet. Kemudian yang lainnya dijajah oleh peradaban Barat. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Kiai Dahlan dan lain-lain menyadari, meyakini Islam itu adalah agama yang mendorong kemajuan. Sehingga karenanya kondisi umat Islam yang sedang rendah peradabannya harus dibangkitkan sedemikian rupa sehingga bisa mencapai puncak peradaban tersebut. Ini tugas yang tidak mudah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira apa kunci yang dipakai oleh Rasulullah untuk membangkitkan peradaban masyarakat Arab yang sebelumnya jahiliyah menjadi masyarakat yang memiliki peradaban maju? Apa kira-kira? Slide berikutnya. Bapak Ibu tentu pernah ingat, semuanya ingat ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang dibaca di sini ini? Kalau Ustadz sekarang, mubalik sekarang mungkin akan mengatakan bacalah Al-Quran. Dan itu dalam konteks sekarang tidak salah, tidak keliru. Tapi dalam konteks ayat ini pertama diturunkan, Iqra yang diperintahkan di sini tentu bukan Quran, karena ini ayat pertama yang turun. Nah, ayat pertama yang turun Iqra tentu bukan Al-Quran, karena Al-Qurannya belum ada. Ibu bapak, Iqra diartikan dengan membaca. Apa bedanya Iqra dengan utlu? Kalau utlu itu dalam bahasa kita terkenal dengan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, ini apa bedanya Iqra? Kalau tilawah itu yang membaca saja, sekedar membaca dilakukan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi kalau Iqra itu membaca secara mendalam, ya, membaca secara serius, membaca. Dan yang dibaca apa?
karena Qur'annya belum ada. Dalam pengertian membaca di sini nih, yang dibaca menurut ulama tafsir paling tidak ada dua. Yang pertama adalah peradaban-peradaban maju sebelum Islam. Sehingga peradaban maju sebelum Islam di situ ada Persia, ada Yunani, ada Romawi, ada India, ada Cina dan lain sebagainya. Semua peradaban-peradaban yang maju, bacalah, kajilah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bacalah khalqus samawati wal ard, ciptaan Allah yang ada di alam semesta, yang kemudian orangnya menjadi ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan fi khalqis samawati wal ard, penciptaan alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga perintah pertama, Iqra, membaca ilmu peradaban masa lalu dan membaca alam semesta. Hasilnya, bacaannya adalah menjadikan ilmu itu bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, tapi juga dalam membaca tadi itu membuat temuan-temuan baru, yang temuan baru ini kemudian juga memberikan manfaat terhadap orang lain. Sehingga Iqra di sini artinya belajar secara mendalam, secara serius, tapi juga di dalamnya bermakna meneliti, meriset, melakukan inovasi. Inilah ayat pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin. Dan perintah ini sebelum Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk sholat sehari 5 waktu. Sebelum kita diperintahkan untuk puasa, sebelum Allah memerintahkan yang lain-lain, yang pertama kali diperintahkan adalah membaca. Dan ayat ini bertahan agak lama. Lebih dari 2 tahun ayat ini tidak dilanjutkan dengan ayat yang tidak dilanjutkan dengan surat yang lain. Al-Alaq 1-5 ini agak lama, hampir 2 tahun atau sekitar 2 tahun. Sampai-sampai dalam satu riwayat itu Nabi gelisah itu. Kok wahyu tidak berlanjut ya? Kok enggak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah? Jangan-jangan dan lain sebagainya. Nah, ini artinya pembangunan peradaban Islam dimulai dari pembelajar yang kokoh. Semangat untuk belajar, semangat untuk riset, semangat untuk inovasi, semangat untuk menemukan hal baru, semangat untuk belajar. Bahkan perintah Iqra-nya adalah perintah yang yang umum, ya, tidak muqayyad. Artinya apa? Bacalah, pelajarilah ilmu apapun juga. Kalau ada ilmu barat, ilmu timur, semuanya. Ilmu barat, ilmu timur, ilmu utara, ilmu selatan, semuanya. Kalau ilmu itu ada warna, pelajarilah ilmu merah, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kuning, dan lain sebagainya. Semuanya silahkan baca, karena perintahnya adalah umum. Nah, perintah umum. Tapi kemudian diikat dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa saja silahkan dibaca, tapi ingat Bismi Rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ilmu itu kalau dibaca dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, maka akan memberikan manfaat. Yang belajar semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin tunduk, dan ilmunya kemudian memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang lain. Sehingga karenanya ilmu apapun silakan pelajari, asalkan dampaknya adalah semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya semakin memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita orang Islam diperkenankan mempelajari ilmu sihir, ilmu santet, ilmu maling, ilmu copet, ilmu apalagi, semuanya diperkenankan. Tapi ingat, ketika belajar itu semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian ilmunya tidak dipakai untuk merugikan orang lain, tapi untuk menolong orang lain. Ya.
belajar ilmu sihir dalam rangka untuk menangkal sihir, belajar ilmu copet dalam rangka untuk memperingatkan orang supaya hati-hati, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini Iqra ternyata fundamen dasar dalam peradaban Islam itu dimulai dari Iqra. Dari belajar, dari membaca, dan ini luar biasa sekali mengantarkan kaum muslimin kemudian menjadi puncak peradaban. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dulu Islam sudah mencapai puncak peradaban, sekarang Muhammadiyah itu punya obsesi. Bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, sehingga dengan amalan tersebut bisa menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam berada di puncak peradaban. Sehingga tajdid ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, itu bukan hanya sekedar meneliti amaliyah kita, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sesuai dengan ajaran, mana yang tidak sesuai. Bukan hanya sekedar itu, apalagi amaliyah-amaliyah yang kadang bertautan dengan budaya dan lain sebagainya, kadang kita tidak, susah sekali untuk membedakan ini sunnah atau bid'ah dan lain sebagainya. Bukan hanya itu iya, tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah menghadirkan api Islam, semangat Islam, ghirah Islam untuk mencapai lima solihil ibad dunyahum wa ukhrohum, untuk membawa kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Inilah yang kemudian harus menjadi pegangan kita orang Muhammadiyah, semangatnya, ghirahnya, apinya, itulah yang ingin diperjuangkan, sehingga hal-hal godaan-godaan, kemudian gangguan-gangguan, rintangan-rintangan yang kecil-kecil yang tidak ada kaitannya dengan membangun peradaban, lebih baik nggak usah terlalu kita pedulikan, lebih baik kita abaikan dan lain sebagainya. Banyak godaan-godaan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan kecil ini di kehidupan kita keseharian. Kalau kita habiskan energi kita di situ, kita tidak akan berhasil membangun peradaban. Termasuk Unima ini, kalau hal-hal kecil selalu dipermasalahkan, ya enggak akan bisa kemudian menjadi kampus yang besar, kampus yang hebat. Unima ranking nasional ada di ranking berapa, Bu? 96. Alhamdulillah, kita syukuri 96. Kalau ranking dunia ada di ranking berapa, Bu? Berapa? Ranking banyak. Rata-rata universitas di Indonesia ranking dunianya setelah 1000 itu di atas 1000 apa di bawah 1000? Di atas, setelah 1000 itu rata-rata ranking universitas di Indonesia. Kalau universitas ranking-ranking awal itu masih didominasi oleh Inggris, Amerika, yaitu banyak, yaitu kemudian nanti di bawah ada mulai Cina juga ada dan lain sebagainya. Itu Indonesia masih di bawah di sana. Itu ranking ranking perguruan tinggi. Nah, mestinya kalau ya'lu wa la yu'la alaih, al yauma akmaltu lakum dinakum tadi itu mestinya tidak di atas 1000. Mestinya berada di ranking ya masuk 10 besar lah, itu kira-kira 10 besar atau 100 besar masih oke lah, 100 besar. Kapan ya kira-kira Unima itu bisa masuk 100 besar gitu ya. Wong UMY saja, saya kebetulan ketua BPH di UMY, itu mau menargetkan 5 tahun ke depan itu baru targetnya masuk di antara 800 sampai 1000, baru segitu. Kalau ke atas sana, wah berat, lama. Nah. Ya tapi bersyukurlah Unima ini semangatnya luar biasa. Mahasiswanya saya lihat di ini laporan rektor kemarin belum mencapai 4.000 ya. Sekarang 4.000, ya 4.000, ya sekitar 4.000 itu ya lumayan untuk membiayai dirinya sendiri. Insya Allah sudah jalan secara bisnis, tetapi untuk pengembangan ini masih agak berat. Biasanya kita menghitungnya 5.000 itu angka yang relatif aman. Untuk pengembangan dan lain sebagainya itu aman.
Makanya tadi rencana membangun rumah sakit, saya bisik-bisik dengan Ketua BPH, ini dihitung tenanan loh ini ya. Terutama dari segi dari segi bisnisnya. Ya, dari segi bisnisnya dihitung tenanan. Karena yang namanya rumah sakit itu tidak kemudian bangun gedung kemudian selesai. Bangun gedung kemudian alatnya, alat-alat kesehatan itu bisa jadi sama mahalnya dibandingkan dengan bangun gedung. Belum lagi rumah sakit itu tidak begitu awal operasional langsung bisa membiayai dirinya sendiri. Rumah sakit itu untuk dapat BPJS paling cepat 1 tahun. Mulai operasional dapat BPJS. Kemudian setelah dapat BPJS mulai kemudian bisa membayar cukup untuk dokter, bidan, perawat, karyawan dan lain sebagainya. Itu kalau rumah sakit kecil itu mungkin 1-2 tahun bisa. Tapi kalau rumah sakit besar, ya, rumah sakit besar itu paling tidak butuh 5 tahun untuk bisa membiayai itu. Belum lagi ini dananya kan dana utang. Walaupun soft loan dari IDB, tapi kan harus mengembalikan. Nah, sehingga karenanya dihitung betul. Karena jumlah mahasiswa kita masih 4.000. Tentu dalam sekian tahun dana pengembangan akan dibawa ke sana dan kampus kita mungkin stagnan dalam masa-masa itu, tidak ada pengembangan, makanya perlu dihitung betul itu ya. Nanti saya lihat salah satu pengurus BPH-nya ada Pak Dr. Agus Samsudin, itu ketua majelis PKO, nanti diajak bicara betul terutama prospek ekonominya. Kalau memang layak silahkan, tapi kalau tidak ya harus juga bertahap. Tidak harus langsung rumah sakit besar, karena pengalaman beberapa rumah sakit yang besar itu tidak mampu bertahan karena biaya di awal besar ya. Karena itu kan walaupun belum BPJS, walaupun belum menghasilkan, kan dokternya tetap harus dibayar, perawatnya kan tetap harus dibayar, kemudian untuk biaya operasional, listrik dan lain sebagainya kan tetap harus dibayar. Ini bukan menakut-nakuti, tapi hanya berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati, dihitung betul ya, dihitung betul ya, karena yang namanya investasi ini kan juga harus dihitung ya, harus dihitung dan masanya juga agak lama. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ayat pertama kemudian yang diturunkan Allah adalah Al-Alaq yang memberikan fondasi bagi kita untuk menjadi pembelajar. Dan menjadi pembelajar ini kan didukung oleh banyak ayat. Afala tatafakkarun, afala tadzakarun, ya ulul albab, dan lain sebagainya banyak. Kemudian hadis-hadis juga banyak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian apalagi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat dan hadis yang mendukung bahwa ilmu itu penting, belajar itu penting, bukan hanya sekedar membaca sekilas. Kalau membaca insya Allah kita ini pembaca yang baik, waktu kita banyak kita habiskan untuk membaca, tapi yang kita baca adalah WA, yang kita baca adalah Facebook, itu. Tapi kalau yang dibaca serius, mendalam, itu yang semakin lama semakin jarang. Kemudian apalagi yang kira-kira menjadi landasan bagi generasi awal untuk kemudian maju. Next. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Menjadikan semua orang mukmin ini adalah bersaudara. Kita semua orang mukmin itu bersaudara, dan orang mukmin yang bersaudara itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Slide berikutnya. Ya. Orang mukmin
bersaudara, karena bersaudara harus ta'awun, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sehingga karenanya kita yang ada di Unima ini harus kompak. Tidak ada kata yang lain kecuali kompak. Harus bersatu padu, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Saya bisa memberikan banyak contoh perguruan tinggi yang maju kemudian hancur, mahasiswanya turun bahkan tutup karena ada konflik di lingkungan internal perguruan tinggi tersebut. Di Yogyakarta dulu ketika saya SMA ada STIE kerjasama, cukup favorit dulu. Banyak kawan-kawan saya SMA yang kemudian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Konflik antara pihak rektorat dengan yayasan, akhirnya jumlah mahasiswa yang lebih 8.000 kemudian turun drastis. Bangunannya yang 4 lantai akhirnya dirobohkan sekalian ketika gempa di Jogja. Nah, setelah itu nggak bisa bangkit lagi. Sampai sekarang nggak bisa bangkit. Bukan hanya nggak bisa bangkit, tanahnya di lokasi strategis ditawarkan kemana-mana, banyak yang minat, tapi akhirnya semuanya mundur, nggak mau karena sedang konflik. Nah, kemudian di Medan itu ada Universitas Nommensen. Dulu termasuk universitas paling favorit itu di kota Medan. Bangunannya juga bagus, karena konflik jumlah mahasiswanya terjun bebas. Sekarang menjadi perguruan tinggi kecil di Medan. Kemudian di Medan dulu juga ada UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Kasusnya juga mirip. Dulu besar karena konflik, kemudian kemudian terjun bebas. Ketika sudah terjun mau memperbaiki, mau mengembalikan, susahnya bukan main, karena kepercayaan masyarakat itu tidak mudah untuk dikembalikan dalam waktu 1-2 tahun. Kalau mengacu kepada PTM, ada juga sebenarnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang konflik ya. Dulu sempat relatif maju, konflik, kemudian mengalami kemunduran, sampai saat ini juga susah untuk kemudian mau maju. Ada, tapi jangan itulah yang saya jadikan contoh. Ya. Sehingga menjadikan kita bersaudara. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele, sudahlah. Ini masalah sepele, ini beda dengan ini, tidak sepenting, tidak sehebat misi kita menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi unggul, menjadi ranking 20 besar secara nasional. Wah, sekarang kan sudah 96 ya. 96 untuk mencapai 20, oke 20 masih agak susah ya. Mungkin untuk 50 lah itu ya, 50 mungkin agak realistis itu ya. 50 besar secara nasional. Bukan hanya swasta ya Bu ya. 96 tadi kan swasta dan negeri ya. Swasta dan negeri menjadi ranking 50 swasta dan negeri. Wah, kita konsentrasi di sana. Masalah-masalah gesekan kemarin jagonya ketika pilihan rektor enggak diangkat jadi rektor, kemudian yang lain-lain itu sudahlah, itu anggap selesai, enggak usah dilanjutkan. Sekarang saatnya untuk bersatu padu dan lain sebagainya. Saya ingat bahkan kalau perguruan tinggi di Amerika dan di Eropa itu kan rata-rata perguruan tinggi swasta itu di sana. Itu kalau ngangkat rektor itu enggak perlu ada pemilihan dari dosen, dari senat dan lain sebagainya, cukup pemilik saham kemudian menetapkan ini rektornya dan lain sebagainya. Enggak perlu ada pemilihan. Ya persis seperti di PT itu. Saya kebetulan juga punya pengalaman ikut di PT ya, perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu ternyata kalau mau ganti direksinya, cukup diadakan RUPS. Suara RUPS itu tergantung kepada berapa persen saham yang dimiliki.
Sehingga ketika dia memiliki lebih 50% saham, mau menentukan siapa direksinya, itu tinggal tetapkan saja dalam RUPS. Mau ada yang komplain dan lain sebagainya, pokoknya dihitung berdasarkan suara di suara kepemilikan saham. Sehingga di PT saya ini, kebetulan saya menjadi DPS di Bank Muamalat Indonesia, itu ganti direksi ini beda sekali dengan di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan harus musyawarah, harus rapat dan lain sebagainya. Ini direksi itu bisa tiga bulan itu diganti semuanya. Dari direktur utama, direktur, komisaris utama, komisaris dan lain sebagainya bisa 3 bulan diganti. Yang awal kemarin 6 bulan diganti, kemudian setelah itu direksi baru 3 bulan itu diganti lagi. Itu ternyata begitu kalau di perusahaan seperti itu, tergantung kepada pemilik saham, kepada yang punya, tergantung pada itu, mau ganti terserah. Itu yang pimpinan. Kadang yang karyawan juga pindahnya itu cepat sekali. Cepat sekali. Saya yang masih merasa menjadi orang baru di sana, sekarang mungkin dibandingkan dengan direksi yang ada, itu saya paling senior di sana itu. Padahal baru berapa tahun juga, belum lama juga itu. Nah itu sehingga karenanya poinnya adalah pada kita bangun innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu semuanya adalah bersaudara. Tinggal di situ itu titik toleransi kita itu kita perluas ya. Pokoknya asalkan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah kawan kita. Wah, kalau seperti itu akan menjadi semakin leluasa. Kalau dulu awal-awal kan yang kita anggap kawan kita adalah mereka yang kalau subuh tidak pakai kunut. Kemudian kalau tarweh yang 8 rakaat. Dulu kan seperti itu. Nah, sekarang kita perluaslah titik toleransi kita. Sesama umat Islam harus saling dukung-mendukung dan lain sebagainya. Bahkan saat ini Muhammadiyah sudah sampai kepada titik melampaui itu. Bukan hanya innamal mu'minun, tetapi bahwa seluruh umat manusia ini adalah keturunan Nabi Adam. Semuanya adalah ciptaan Allah, sehingga kalau ciptaan Allah maka perlu untuk kemudian bersaudara, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian dikembangkan di perguruan tinggi di Indonesia Timur, sehingga ada kampus Krismuha di Kupang, tempat kita kemarin menyelenggarakan tanwir. Mahasiswanya Kupang lebih besar daripada Unima. Kupang itu sudah 8.800 jumlah mahasiswanya, tapi 8.800 itu 80%-nya adalah non-muslim. Nah, di Kupang. Kemudian di Sorong ada Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, satu di kota, satu di kabupaten. Ini mahasiswanya juga alhamdulillah sudah lumayan ya, lebih 12.000 dari 2 kampus ini ya, dan termasuk kampus terbaik di Papua, bahkan menurut perankingan itu lebih unggul daripada universitas negeri yang ada di Papua. Ini juga 70% mahasiswanya non-muslim, ya, 70% mahasiswanya non-muslim. Ya kita sudah melampaui dari sekedar itu, tapi kita sudah mulai pokoknya mendakwahkan, mensyiarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang bisa diterima, Islam adalah agama yang bisa bergaul dengan siapa saja dan kelompok agama apapun juga tanpa ada diskriminasi. Sehingga karenanya di kampus-kampus tersebut ada kita panggil mungkin juga para pendeta dan lain sebagainya untuk mengajar mata kuliah agama Kristen, agama Katolik dan lain sebagainya. Mereka tidak kita wajibkan untuk belajar agama Islam, tapi kita wajibkan untuk belajar kemuhammadiyahan ya. Termasuk
mereka ini juga hafal lagu Sang Surya. Ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Fales ya, makanya enggak berani saya nyanyi. Nah, ini kan sebenarnya secara kultural ya syahadat ya, Al-Islam agamaku, Muhammad junjunganku, itu apa? Syahadat. Secara kultural seperti itu. Termasuk doa yang diajarkan. Nah, ini jadi ingat kisah ini Dr. Ben-Hur. Dia seorang pendeta yang kemudian menjadi wali kota di kota Jayapura. Itu alumni SMP Muhammadiyah di Jayapura. Tapi dia pendeta. Ketika reuni SMP Muhammadiyah, ya, yang PP Muhammadiyah diundang untuk hadir, pada waktu itu Pak Ben-Hur yang pendeta ini minta izin supaya dia yang memimpin doa. Panitianya pusing itu, walaupun alumni tapi pendeta ini, pendeta. Ya akhirnya kemudian ya karena jabatannya kemudian oke lah, nggak apa-apalah itu memimpin doa. Apa yang kemudian dia baca ketika memimpin doa itu? Yang dia baca adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu yang dia baca. Kenapa kok itu yang dia baca? Karena selama 3 tahun menjadi murid SMP, setiap pagi itu doa yang selalu dia baca, dia ucapkan. Ya. Sudah doanya seperti itu, kok kemudian dia tidak menjadi muslim? Ada apa di situ itu? Nah, itulah rahasia ilahi. Itulah yang namanya hidayah, petunjuk. Jangankan yang setiap hari membaca doa itu, paman Nabi saja bukan hanya membaca doa, tapi selalu membela Nabi, selalu membiayai perjuangan Nabi dan lain sebagainya, sampai akhir hayatnya tidak bisa menjadi muslim. Ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar pamannya ini di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat syahadah, Nabi malah kemudian ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidayah petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga yang kita lakukan di perguruan-perguruan Muhammadiyah tidak pernah mentargetkan alumninya kemudian menjadi muslim. Yang ditargetkan paling tidak mereka tidak keras memusuhi Islam. Ya, tidak memusuhi Islam, paling tidak itu. Syukur kalau kemudian mau menolong Islam, tapi paling tidak memusuhi Islam. Itu targetnya seperti itu. Sehingga karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya sering banyak cerita, dapat cerita dari NTT, dari Papua. Kalau organisasi ormas Islam itu mengajukan dana ke Pemda untuk kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, atau untuk membangun masjid, musola, itu banyak yang tidak berhasil. Tapi kalau Muhammadiyah yang mengajukan, biasanya Muhammadiyah di daerah gitu itu yang diajukan bukan membangun masjid, tapi membangun sekolahan di mana fasilitas sekolah itu ada masjidnya. Nah, bahkan masjidnya yang besar itu ya. Itu biasanya gampang. Gampang. Termasuk ketika di Papua dulu ada keramaian itu ya. Rame-rame banyak yang dibakar dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah enggak ada satupun yang dibakar. Bahkan mereka lah yang ikut menjaga. Jangan kau apa-apakan, ini kampus kami, ini sekolah kami.
Bahkan juga dapat cerita kalau di Sorong itu salah satu doa cita-cita ibu kepada anaknya. Kalau di Jawa mungkin kowe sesuk nek gede muga-muga iso kuliah nang Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang ada di sana seperti itu, sehingga menjadi cita-cita kebanggaan warga yang ada di sana. Nah, luar biasa kita hadir. Bahkan tempo hari saya diberi cerita oleh Pak Rektor Uni Muda, Pak Rustam Haji. Beberapa orang pendeta datang ke kampus menemui Pak Rektor, kemudian dia usul minta agar Uni Muda, dan mereka sudah menyiapkan lahannya dan fasilitas-fasilitas yang lain itu, termasuk mencarikan guru, dosen dan lain sebagainya, minta agar Uni Muda bisa mendirikan prodi pendidikan agama Kristen. Diterima enggak kira-kira? Inilah pola hubungan yang baik yang dibangun antara Muhammadiyah dengan non-Muslim. Tapi Krismuha ini bukan aliran teologi ya, bukan aliran akidah, bukan aliran kalam. Ini hanya fenomena sosiologis saja. Fenomena satu daerah di mana antara orang Muhammadiyah dengan orang Kristen bekerja sama dengan baik, bisa saling tolong menolong, bisa rukun dan lain sebagainya. Bukan fenomena teologi. Teologinya tetap sama. Inna dina indallahil Islam itu tetap sama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu tetap orang Muhammadiyah tetap seperti itu. Pokoknya Islam sebagai satu-satunya agama yang masuk surga. Mangkola la ilaha illallah tahulal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah sudahlah pintu surga tertutup. Wa may yabtaghi, orang yang beragama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, semua amalnya tidak diterima. Secara keyakinan akidah tetap seperti itu, tapi dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan keduniaan, Islam agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam. Sehingga kalau kita bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan dalam hal ketakwaan, kita akan hidup damai, tenang, tentram, sentosa. Ini harus dibangun. Indonesia itu negara yang multi etnis, multi agama. Kalau tidak dibangun kedamaian, rasa percaya satu sama yang lain, potensi konfliknya luar biasa. Jangankan beda agama, jangankan beda agama, yang sama agama saja konfliknya enggak berhenti-berhenti. Syria itu Bashar al-Assad, itu juga konflik itu antara Syiah dengan Sunni. Kemudian Afghanistan itu juga enggak selesai-selesai itu ya, antara Taliban kemudian dan lain sebagainya itu. Bahkan Ethiopia itu satu aliran, sama-sama Wahabi, tapi juga enggak selesai-selesai konfliknya. Nah, kita Indonesia sudah multi agama, multi aliran dan lain sebagainya. Kalau tidak dipelihara ini kerukunannya, bisa konflik berkepanjangan. Yang namanya konflik itu semuanya tidak enak. Nyari rezeki susah, mau belajar juga tidak bisa, pokoknya serba susah. Sehingga katanya kita jaga. Yang penting ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan berdasarkan kedamaian ini kita bangun peradaban Islam. Nah, dengan saling tolong menolong. Kalau di Muhammadiyah tolong menolongnya insya Allah sudah mulai terbangun. Walaupun masih perlu ditingkatkan. Perguruan tinggi Muhammadiyah kita harapkan sebagai lokomotifnya, sebagai patronnya,
untuk bisa membesarkan amal usaha yang lain, termasuk kemudian membesarkan persyarikatan. Ya, sehingga menjadi pimpinan amal usaha itu tidak boleh egois, hanya membesarkan amal usahanya saja, tetapi juga harus luas pandangan. Wah, ini pimpinan persyarikatan sedang butuh ini, mau membangun pusat dakwah, dibantulah, nek perlu dibangunkan. Kemudian ada SD Muhammadiyah di mana itu yang barangkali susah ini, muridnya tambah sedikit, bantulah ke sana. Tapi kalau bantu SD baiknya jangan hanya bantu duit, bantu manajemennya dan bantu guru-gurunya. Manajemen pengelolaan SD dan mungkin juga SMP sangat perlu dibantu oleh perguruan tinggi, apalagi kalau punya FKIP, ya, itu harus dibantu. Karena pada saat yang sama kita kesulitan mencari murid, di kesempatan itu juga di tempat lain turah-turah, kita kurang, tempat lain udah inden. Nah, itu kan ada problem di situ. Itu problemnya apa? Problemnya manajemen. Ya, problemnya manajemen. Kita bantulah yang aspek manajemen tadi itu. Nah, kemudian satu semangat yang selalu digelurakan di Muhammadiyah itu Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya yang berhak, yang boleh disebut sebagai orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi dalam keimanannya, mereka mantap dalam keberimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka senantiasa berjihad dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan totalitas jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Sehingga yang namanya orang mukmin menurut ayat ini yang berhak, yang boleh disebut sebagai orang mukmin itu hanya ada dua yang harus dia miliki. Yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kedua berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itu syarat untuk bisa disebut sebagai orang mukmin. Sehingga karenanya kita penuhi yang dua ini. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya menyebabkan kita memiliki motivasi yang tinggi, memiliki akhlak yang baik, memiliki ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jahadu, semangat untuk bersungguh-sungguh dengan harta benda dan totalitas jiwa kita, itu sebagai cara media kita untuk berjuang agar bisa menciptakan rahmatan lil alamin. Sehingga setiap orang, jadi jihad itu kewajiban setiap orang, bukan hanya kewajiban kafah saja, bukan kewajiban yang jama'i, ya, tetapi semuanya berkewajiban secara individu untuk berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini kekhasan pemaknaan jihad Muhammadiyah yang mungkin tidak selalu sama dengan yang lain karena konteksnya berbeda. Kalau yang lain mungkin saat ini memaknai jihad itu sebagai berperang, Muhammadiyah walaupun tidak menafikan salah satu makna jihad itu adalah perang, tetapi saat ini lebih memaknai jihad itu adalah upaya bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah adalah thariqul musilu ila ma yardahullah bi amalin ma adzinallahu bihi wa tanfidhi ahkamihi. Sabilillah adalah semua hal, semua thariq, semua hal yang diperkenankan Allah untuk dilakukan, ya, dan tanfidhi ahkamihi, dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Itu sabilillah. Sehingga semua upaya yang kita lakukan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan ketentuan Allah, melaksanakan tugas yang ditugaskan Allah untuk manusia, itu sabilillah. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kemudian kita berjihad. Nah, itulah kewajiban kita, beriman dan berjihad. Kewajiban ini menurut Al-Hujurat ayat 15.
Kemudian dari Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah. Bersabar, bapak-bapak, ibu-ibu yang staf akademika di Unima, ya, ladang jihad Bapak Ibu adalah di Unima ini, bukan di tempat yang lain. Ladang jihadnya adalah di Unima, dengan bersungguh-sungguh mengerahkan segenap daya upaya agar Unima ini menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, menjadi unggul, berkeunggulan, dan secara komparatif maupun kompetitif lebih baik daripada yang lain. Ini di situ itu tanggung jawab atau media lahan jihad bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, jahadu di sini. Sehingga karenanya berjihadnya walaupun mungkin agak berat, nulis jurnal, nulis skopus, ngurus kenaikan pangkat, menyelesaikan kuliah S3, itu kan kelihatannya jauh dari jihad itu ya. Tapi itulah jihad kita di Unima itu, yaitu menyelesaikan S3 yang belum selesai. Ada enggak yang belum selesai? Ya? Ada enggak? Biasanya yang ketawa-ketawa, senyum-senyum ini sudah sekian lama belum selesai. Bagian dari jihad. Kemudian yang pangkatnya enggak naik-naik. Pangkatnya yang enggak naik-naik. Yang masih asisten ahli berapa orang? Yang masih lektor berapa orang? Lektor kepala, guru besar. Guru besarnya sudah ada berapa, Bu? Sudah ada 2, alhamdulillah sudah ada 2. Sudah ada 2 di antara berapa dosen seluruhnya? Berapa? 70 dosen. 170 dosen, 2 dari 170 dosen. Itu berapa persen itu? Ya, 1,5%. Berarti masih sedikit itu ya, masih perlu dikejar. Ya, tapi eranya memang ya berarti Unima ini unggul, tapi unggulnya masih inilah ya, di antara level paling tinggi, ya, levelnya paling tinggi, tapi posisinya belum di puncak. Nah, posisinya kira-kira yang menengah ke bawah lah ya. Tapi sudah lumayan, sudah bagus, sudah unggul, ya enggak apa-apa, yang penting unggul terlebih dahulu, selebihnya menggenjot ini ya. Karena eranya era Skopus, ya sudah ikuti saja Skopus itu ya, Skopus, wah bayangannya nulis Skopus itu, nah luar biasa. Tapi itulah jihad kita. Jihad kita di situ itu, isbiru, bersabarlah, konsistenlah kamu di situ itu. Saya tertarik dengan pemaknaan sabar. Ini ini berikutnya. Sabar adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Ini dikaitkan dengan ayat Al-Quran di dalam Al-Anfal surat 65. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Ayat loh ini ya. 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 musuh. Berarti 1 orang sabar bisa mengalahkan 10 lawan, 10 orang kafir. Bayangannya kalau itu perang, dan perangnya zaman Nabi, berhadap-hadapan pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, 1 orang sabar bisa mengalahkan 10 orang kafir. Gimana kita memaknai sabar di situ itu? Ya, apakah kemudian makna kesabaran itu sama dengan kita sehari-hari di Jawa? Kalau terinjak kawannya sabar, ya.
Kalau di bis berdesak-desaan kesikut itu ya sabar ya. Kalau kemudian ada teman yang minjam uang enggak dibalik-balikkan, ditagih juga enggak kembali, sabar. Apakah maknanya akan seperti itu? Ketika 20 orang yang sabar mampu mengalahkan 200 orang kafir. Apa makna kesabaran di situ itu? Kesabaran adalah tabah hati tanpa mengeluh, konsisten, tetap semangat tanpa mengeluh, tanpa kemudian merasa menjadi orang yang paling dikorbankan, tanpa merasa menjadi orang yang paling sengsara dalam menghadapi godaan-godaan rintangan untuk konsisten mencapai tujuan. Nah inilah yang kita butuhkan, sikap sabar seperti ini. Pokoknya kalau belum menjadi guru besar, sekopus apapun, sekolah S3, nulis jurnal dan lain sebagainya, bismillah pokoknya dilakukan. Sehingga konsentrasi penuh, urusannya adalah urusan ini, urusan jihad, ini urusan serius, ini urusan agama dan lain sebagainya itu. Nah ini isbiru, wasobiru, warobitu. Robitu, apa itu robitu? Robitu kalau di sini dimaknai sebagai tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dimaknai sebagai itu. Tapi sebenarnya robitu itu kan dari ribat atau robtun, ikatan, robtul khaili, ikatan kuda. Jadi warobitu itu tetaplah kamu berada dalam ikatan, tetaplah kamu berada dalam himpunan, tetaplah kamu berada dalam job desk yang ditugaskan kepada kamu. Tetaplah kamu berada dalam posisi di mana kamu ditugaskan. Jadi bersabar seperti itu, harus bersabar, kuatkan tetap bersabar dan tetap berada di posisi. Walaupun mungkin keadaannya sulit, susah dan lain sebagainya, tetap berada di posisi. Ketidakbetahan di posisi menyebabkan kekalahan yang lebih besar. Ingat perang Uhud. Perang Uhud itu bagaimana pasukan muslim sudah diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga bukit. Apapun yang terjadi menjaga bukit, menjadi pasukan pemanah di situ itu, tapi karena melihat yang bawah sudah mau mencapai kemenangan, berebut ghanimah, rampasan perang, akhirnya kemudian meninggalkan posisi untuk ikut menjarah rampasan perang. Yang terjadi pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, kemudian menguasai bukit dan mengalahkan kaum muslimin yang sedang menjarah ghanimah. Ini kasusnya mungkin hampir sama dengan di tempat kita. Ini sudah diingatkan ya, sudah mau selesai. Oke, baik. Ini hampir selesai juga kok. Ya, ini juga kasusnya hampir sama di saat-saat ya, apalagi di persyarikatan, kadang ada tempat-tempat tertentu yang agak basah. Wah, apalagi kalau kemudian menjadi tim sukses dari partai politik, itu agak basah itu. Nah, atau kalau di perguruan tinggi mungkin kalau ada dana-dana hibah dan lain sebagainya agak basah itu. Tapi memperebutkan ghanimah, merebutkan harta ini jangan melalaikan tempat yang kita ditugasi untuk itu. Wah, ya, warobi itu tetaplah kamu dalam posisi itu, semangat seperti itu. Dan untuk orang yang semangat, ini saya bacakan hadisnya saja, enggak diberikan penjelasan. Barang siapa yang mati dalam keadaan bersiap siaga di jalan Allah, maka dialirkan kepadanya amal soleh yang biasa ia amalkan dan dialirkan kepadanya rezekinya, dan amanlah ia dari siksa kubur, serta Allah membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan selamat dari huru hara yang terbesar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih. Jadi kalau kita tetap dalam posisi yang kita ditugasi untuk itu,
dan kita bersungguh-sungguh, kemudian kita mati karena itu, maka pahala yang akan diberikan kepada kita, walaupun kita sudah mati, mendapatkan pahala terus sebagaimana ketika kita masih hidup menempati posisi tersebut. Terima kasih. Oh ya, terakhir, bentar, saya masih ada pantun ini untuk terakhir ini. Embun pagi jatuh di dedaunan, burung berkicau riang di dahan. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan pengajian penuh keikhlasan. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.